ini pulang dalam kondisi yang tidak sama lagi, terutama untuk hatinya. Ya, saya tahu gak mudah buat ibu-ibu, mama-mama yang punya anak spesial needs, ya. Bebannya, hatinya itu pasti juga penuh dengan, kalau saya bilang, banyak lukanya juga, ya. Nah, saya mau tahu dulu di sini siapa yang di sini orang tua ada anak berkebutuhan khusus. Nanti di akhir seminar ini saya akan paparkan tentang kesaksian hidup saya, ya. Sebagian mungkin udah ada yang tahu, Mami Glosor udah kenyang banget dengar seminar saya. Hari ini dikuatkan lagi ya Mami, ya. di refresh lagi hatinya. Oke, kita akan mulai aja, ya. Masalah terbesar yang kita hadapi di anak-anak kita adalah masalah emosi, ya Bapak Ibu, ya. Betapa beratnya kita punya anak spesial yang mengalami emosi, gangguan emosi, karena keseharian itu butuh effort bagi kita untuk bisa menangani mereka, ya. Ada yang nggak bisa diem, ada yang sering tantrum, ya, ada yang belum lagi nggak bisa tidur, nggak bisa diem, nah macam-macam deh, ya, masalah yang terjadi. Nah, sekarang kita akan mulai. Saya akan mulai dari hal yang paling awal. Yuk cari tahu tentang gangguan emosi pada anak. Saya mau mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk mengerti masalah gangguan emosi pada anak yang biasa kita sebut tantrum, ya. Nah, kita akan coba pelajari kira-kira apa sih tantrum itu, gitu ya. Oke, next. Slide berikutnya. Oke, ya, tantrum itu adalah merupakan ekspresi marah dari anak akibat ketidakmampuan dan keterbatasan anak dalam menyampaikan perasaan dan jalan pikirannya. Seringkali yang terjadi adalah anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka punya gangguan di masalah komunikasi bahasa. Hampir di semua anak spesial itu mereka mengalami punya gangguan masalah komunikasi bahasa, ya. Mereka tidak bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, mereka tidak bisa bicara. Bahkan ada juga anak-anak yang nonverbal, ya, sehingga dalam keterbatasannya mereka jadi frustasi dan tidak mampu untuk mengungkapkan apa yang dia mau, dan akhirnya kadang-kadang yang terjadi adalah mereka ngamuk, mereka tantrum, ya, seperti itu. Next. Oke, slide-nya. Ya, nah, tantrum ini dibagi menjadi 3 bagian, ya. Ya, tantrum manipulatif, yaitu tantrum yang disebabkan oleh ingin menarik perhatian dan menghindar dari tugas dan agar keinginan dipenuhi. Jadi intinya apa? Tantrum itu sama dengan istilah kampungnya marah-marah. Jadi marah-marah itu ada 3 nih bagiannya, gitu ya. Ada 3 jenisnya. Pertama adalah tantrum manipulatif, kemudian ada tantrum frustasi, dan kemudian ada tantrum sensory seeker. Nanti kita akan belajar sama-sama perbedaan antara 3 hal ini. Ya, tantrum manipulatif biasanya anak-anak lakukan ini tujuannya adalah untuk menarik perhatian orang tua, ya, menghindar dari tugas dan agar keinginannya terpenuhi. Jadi contohnya mau makan es krim atau mau apa sesuatu, guling-gulingan. Nah, seringkali yang terjadi orang tua kalah, nggak tahan dengan tangisannya. Udah deh, akhirnya kasih gitu. Yang repot adalah ketika kalau di dalam satu keluarga itu ada oma opanya, ya, ada oma, ada opa, ada mama, ada papa. Si mama bilang enggak, papanya bilang kasih. Mama papanya bilang enggak, oma opanya bilang kasih. Nah, itu tuh yang kadang-kadang yang repotnya. Ini ada fakta yang seringkali dialami oleh kita sebagai orang tua anak berkebutuhan khusus, ya. Jadi ingin menarik perhatian, menghindar dari tugas dan agar keinginannya terpenuhi. Yang kedua adalah tantrum frustasi. Jadi rasa marah yang diakibatkan karena merasa gagal karena tidak mampu untuk melakukan sesuatu sesuai harapan dan kesulitan mengutarakan keinginannya. Pada saat lagi main, contohnya dia nggak bisa baris-barisin sesuai dengan apa maunya, lalu diacak-acak, marah, dilempar-lempar. Jadi seringkali terjadi seperti itu, ya. Jadi dia merasa frustasi sendiri, diajarin nggak bisa, akhirnya marah, ngamuk lagi, guling-gulingan lagi dengan harapan supaya nggak disuruh lagi sama mama papanya untuk kerjain tugas misalnya. Dan akhirnya seringkali banyak orang tua yang kalah dan ya udah deh, daripada marah-marah, ya udah deh nggak jadi belajar deh, atau ya udah deh nggak usah dikasih makan deh, misalnya gitu, ya.
Jadi ini adalah tantrum frustasi. Kemudian tantrum sensory seeker, yaitu gangguan yang terjadi pada area sensori anak pada bagian vestibular, taktil dan proprioseptif. Jadi kalau nih ya mama papa, marah-marahnya anak terjadinya di semua tempat. Di sekolah marah, di tempat terapi marah, di rumah marah juga. Itu biasanya ada masalah di sensorinya. Ya, berarti itu ada dalam diri anaknya sendiri, dan itu kita akan beresin. Nanti kita akan belajar sama-sama. Tapi kalau terjadinya marah-marahnya itu hanya di sekolah baik, di tempat terapi baik, tapi di rumah marah-marah, kira-kira yang salah di mananya tuh? Di rumah baik, di sekolah baik, di tempat terapi baik, di rumahnya bermasalah. Nah, seringkali berarti yang terjadi ada celah bolong yang terjadi di rumah. Ya, jadi kalau seandainya anaknya marah-marah, dicek dulu di tempat lain dia marah-marah enggak. Kalau marah-marahnya di rumah, berarti masalahnya terjadi adalah karena orang tua tidak sanggup untuk menghandle anaknya. Jadi ini dalam rangka lagi dikerjain sama anaknya nih, berarti seperti itu. Jadi harus dipahami itu ya. Nah, jadi ketiga hal ini, 3 jenis marah-marahnya ini nih, apa tantrumnya ini, orang tua harus belajar peka untuk melihat kondisi anaknya. Ya, ada di golongan mana nih marah-marahnya? Ada juga orang tua yang sebenarnya tahu anaknya itu ada di golongan mana. Terutama yang sering terjadi adalah tantrum manipulatif. Diajak ke mall, minta beliin mainan, guling-gulingan tuh di mall. Yang apa yang sekarang yang dilakukan sama orang tua kalau udah kayak gitu? Tetap dibeliin, atau orang tua ambil keputusan ya udah pulang lagi. Yang banyak terjadi orang tua malah apa biasanya? Dibeliin. Kalah. Ya, satu kali kalah, mama dia akan melakukan lagi hal yang sama besoknya lagi. Ya, itu yang terjadi. Itu jadi senjata buat dia untuk apa? Menekan mama supaya keinginannya dipenuhin. Intinya apa? Anaknya lebih cerdik dari ya. Jadi itu yang harus dipahami ya. Next, jadi ini 3 hal ya. Nah, kemudian nih saya mau ngasih tips bagaimana caranya untuk menghadapi anak yang tantrum atau lagi marah-marah. Pertama adalah kita harus bersikap tenang dan tidak tersulut emosi. Susah miss, susah banget ya. Gimana kita mau bersikap tenang, gak tersulut emosi? Kalau minyak goreng di dapur tuh dituang di lantai, dur. Ya, kalau sabun di kamar mandi ditumpahin semuanya. Botol aqua dimainin, korek dari kulkas. Gimana bisa sabar saya, ya kan? Jadi kita harus bersikap tenang dan tidak tersulut emosi. Jangan banyak bicara atau berteriak. Nah ini yang sulit nih, terutama emak-emak. Ya, kalau anaknya lagi marah, suaranya jadi balapan. Anaknya nangis, emaknya cerita, bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Diam. Gitu. Yang ada anaknya tambah keras, emaknya tambah keras. Akhirnya nggak selesai tuh anaknya nangis, ya. Nah jadi yang terjadi adalah kita harus belajar untuk jangan banyak bicara dan tidak berteriak. Jadi kita berusaha untuk tenang, urut-urut dada, ya, jangan banyak bicara. Dan kemudian bicaralah dengan intonasi suara yang tenang tapi tegas serta jangan banyak kata. Jadi intinya gini, kalau anak lagi marah, kita jangan ikut-ikutan ngoceh-ngoceh yang gak jelas. Seringkali gini, kan tadi mama udah bilang, kamu tadi jangan itu tuh, gremet tuh. Nanti anaknya kedengerannya cuma belakangnya doang. Kan tadi mama udah bilang, jangan main air. Tuh lihat tuh, baca semuanya tuh, tuhnya doang yang kedengeran. Nah seringkali ibu-ibu kalau lagi marah tuh lupa, anjong banget gitu. Ya itu yang harus disadarin bahwa kalau kita lagi kondisiin anaknya lagi bermasalah, lagi tantrum, gak usah banyak ngomong, tenang, ya, jangan tersulut emosi, dan kita juga harus belajar untuk jangan berteriak. Intonasi suaranya juga harus tenang. Ya, beri anak waktu untuk melampiaskan amarahnya. Jadi kalau anak lagi marah-marah minta sesuatu gak diturutin, biarin aja, tinggalin aja, biar aja guling-gulingan. Kita belajar untuk lihat, jangan buru-buru diangkat, jangan buru-buru untuk ditenangkan, biar dia keluarin dulu, dan kita nggak usah banyak ngomong, tenang aja. Jangan kita ikut-ikutan panik, jangan kita ikut-ikutan jadi senewan. Yang terjadi adalah banyak juga orang tua yang kalau anaknya lagi nangis udah langsung panik, kayaknya nggak tahan tuh dengan suara tangisannya.
kalau bisa jangan nangis aja. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Nangis itu adalah salah satu hal pembelajaran juga, dalam arti kata gini, dia belajar untuk meregulasi dirinya. Dia tahu bahwa nggak semua apa yang dia mau dengan tangisannya itu bisa selesai. Jadi kalau mama atau papa lakukan itu terus-menerus, pada akhirnya anaknya jadi manipulatif. Jadi semuanya harus diturutin. Mau sampai kapan begitu? Kalau masih kecilnya udah kayak gitu, jangan harap udah gedenya lebih baik. Itu akan tetap sama dan akan terbentuk pola seperti itu. Capek ya kalau misalnya ini terus terjadi sampai nanti dia dewasa. Kemudian bila anak menyakiti diri sendiri, segera bawa ke ruangan aman dan tetap dipantau. Lihat seberapa membahayakan dan tinggalkan. Kalau anak udah menyakiti diri, ya itu segera bawa ke ruangan aman. Jadi intinya apa? Kalau misalnya kita punya anak ABK yang notabene itu anaknya sering marah-marah nggak jelas, jedukin kepala misalnya di lantai, di tembok, mukul-mukul kepala seperti itu, mau nggak mau mama harus siapin tempat atau ruangan aman supaya dia bisa mengeluarkan emosinya. Atau paling nggak kalau nggak ada ruangan aman, taruh di kamar aja. Itu kan dia mau ujung kalitan di kasur kayak mau gimana tuh jauh lebih aman gitu ya. Jadi harus itu dikondisikan seperti itu. Dan kita jangan langsung udah sayang jangan dong, jangan kayak gitu. Nggak usah, diamin aja, nanti juga berhenti sendiri. Nah seringkali ya itu tadi saya bilang, coba belajar tega, belajar kuat ya. Nah kemudian beri sentuhan, tepukan atau pelukan. Jadi dikasih sentuhan, dikasih tepukan, dikasih pelukan tanpa ngomong, diem aja gitu ya. Jadi tunjukkan ekspresi kita bahwa kita tidak terpancing dengan marah anaknya, seperti itu ya. Bisa tolong diputar video tantrum yang saya sedang mengkondisikan anak. Nah, nanti bisa lihat ya dari video ini ya, kira-kira apa yang saya lakukan. Ada videonya? Oke. Di sini siapa dari orang tua yang punya anak-anak yang kalau lagi marah itu suka mukulin diri sendiri? Ada? Oke. Misalnya ke benda lain atau pakai kepala ya, gitu ya. Di sekolah saya itu di Jakarta itu sampai saya pernah ada kasus kepalanya sampai botak. Jadi dia tarikin itu rambut. Kalau lagi marah dia tarik itu rambut sampai benar-benar rambutnya botak. Jadi botaknya tuh dia senangnya nariknya di bagian sini. Jadi botak itu cuma di tengah doang gitu loh. Itu ada yang seperti itu. Ada yang jari-jarinya hampir putus karena digigit. Ya, ada seperti itu. Yang harus diketahui mama, papa ya, bahwa anak berkebutuhan khususnya autism itu di dalam dirinya itu ada seperti kayak apa ya, kayak morfin lah ya. Jadi dia tuh nggak bisa membedakan rasa sakit. Jadi makanya seringkali banyak anak-anak autism itu yang mereka tuh bermasalah di regulasi dirinya untuk bagian menyakiti diri sendiri, itu ada seperti itu. Videonya nggak ada ya? Oh ya udah, kita lanjut aja ya. Lanjut dulu aja deh sambil nunggu videonya. Dilanjut aja dulu slide-nya. Oke. Nah sekarang setelah tadi kita ada tekniknya gimana caranya untuk berhadapan dengan anak yang sedang tantrum atau lagi marah. Kedua adalah cara efektif untuk berbicara pada anak special need ya. Jadi tadi kita sudah tahu teknik bagaimana anaknya kalau kita lagi mau tenangin anaknya. Sekarang yang kita harus tahu juga adalah bagaimana cara supaya setiap apa yang kita katakan ke anak itu bisa didengar oleh anak, ya, bisa lebih mudah didengar oleh anak. Pertama, suara harus terdengar lantang tapi tenang tanpa emosi, ya. Jadi lantang, tenang tanpa emosi. Dengarkan nih apa yang saya bilang. Contohnya saya kasih perintah begini. Gilson, duduk. Itu ngebentak nggak? Gilson, duduk. Sama. Gilson, duduk. Itu dua hal yang berbeda. Gilson, duduk. Sama. Gilson, duduk. Itu beda.
yang pertama tadi, Gilson duduk. Di situ ada wibawa, di situ ada ketegasan, di situ ada tenangnya. Tapi kalau sudah melibatkan emosi, Gilson duduk. Tadi mama udah baru pelin, kamu kenapa kotorin? Jadi seperti itu. Ya, itu udah melibatkan emosi itu. Jadi kalau ngomong sama anak, paling enggak batasin cuma 3 kata doang buat anak-anak yang mengalami gangguan komunikasi bahasa. Bapak ibu ngomong panjang lebar juga nggak akan dimengerti oleh anak. Ya, jadi itu yang harus dipahami. Kedua, nada suara harus tegas, jelas, dan berwibawa. Ada juga orang tua yang nggak bisa marah sama anak, saking nggak teganya, ya, saking ngangguk anaknya tuh kayak kesakitan gitu loh, yang itu selalu dilindungin. Jadi nggak ada ketegasan di situ, selalu ngikutin kemauannya. Hana, jangan begitu dong Hana, mama habis ngepel nih, habis diinjak-injak itu gimana? Besok-besok disiram sama yang lain-lain lagi tuh lantainya, ya. Aduh sayang, kenapa marah? Jangan mama kasih ya. Udah terus aja begitu, ya. Jadi hati-hati ya. Jadi nada suara itu kita menentukan loh, ya. Jadi ibu-ibu yang nggak bisa marah sama anak special need-nya, ya itu sama juga mama nggak sayang sama anaknya, ya. Marah itu perlu nggak? Marah itu dibolehkan nggak boleh, dalam arti kata itu adalah bagian dari pengkondisian anak. Justru kalau mama atau papa nggak pernah marah, nggak pernah bersikap tegas, itu berarti nggak sayang sama anaknya. Karena anak-anak special need itu mereka tuh butuh waktu untuk mengerti konsep. Ya nggak bisa seperti anak-anak lain pada umumnya yang nggak punya masalah, sekali 2 kali dibilangin dia ngerti. Tapi kalau anak spesial itu kan butuh waktu, ya diulang. Nah jadi pilihan ada di tangan orang tua sendiri. Anaknya mau jadi anak yang baik atau enggak, gitu ya. Kemudian tadi saya bilang tidak banyak kata-kata, singkat dan jelas ya. Nggak boleh seperti kereta api kalau ngomong. Gilson duduk, kalau nanti gak duduk, nanti tuh becek semua. Ntar kamu jatuh, kan malahnya kejejak. Tuh gak usah kayak gitu. Gilson duduk, lantai belum kering. Jadi belajar untuk kalau ngomong itu kata-katanya jangan panjang-panjang, gitu ya. Itu tekniknya seperti itu. Kenapa sih Miss begitu? Karena anak-anak spesial itu punya gelombang pendengaran itu yang beda sama kita. Dia tuh gelombangnya begini nih auditorinya. Jadi dia nggak bisa nangkap langsung informasi dengan baik kalau banyak kata-kata, ya. Nah kemudian saat ngomong sama anak, terutama anak-anak yang kecil, yang maksudnya belum gede-gede, ya, pandangan atau kontak matanya harus sejajar dengan anak. Jadi kalau anaknya memang segini, berarti tatapan matanya tuh harus sejajar. Tapi sama bungkuk. Tadi kan mama sudah bilang, jadi ada eye contact gitu loh. Jangan anaknya kecil, mak bapaknya tinggi, begini nih. Jadi nggak boleh, kitanya harus nunduk supaya anaknya bisa memahami apa yang kita mau. Seperti itu ya. Next. Ya lanjut. Nah ini nih. Tadi kan ada tantrum manipulatif, ada tantrum frustasi, dan ada tantrum karena seeker, ya. Nah kalau tantrum karena seeker ini itu biasanya terjadi di semua tempat, anaknya marah-marah di semua tempat. Jadi butuh yang namanya intervensi sensori. Sensori itu adalah indera. Jadi yang perlu dilakukan adalah beberapa hal. Kita akan upgrade di area taktil, vestibular, dan proprioseptif. Ya, taktil itu adalah indera peraba. Vestibular itu adalah area keseimbangan. Proprio itu adalah rasa sendi. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ya, jadi yang pertama adalah stimulasi pada area indera peraba dengan memberikan rasa nyaman melalui pijatan, sentuhan, perabaan, sensasi peluk, dan aktivitas yang menggunakan berbagai tekstur serta perubahan suhu. Jadi kegiatannya adalah itu tuh lihat, anaknya ditumpuk pakai bantal, ditekan, jadi ada sensasi tekanan, ya seperti itu ya. Kemudian digulung pakai bed cover, ya. Itu sistem kerjanya sama seperti ketika anaknya dalam kandungan ibunya, jadi dibalut, ya. Kemudian ditumpuk seperti itu tuh sambil bermain,
Jangan lakukan ini dalam keadaan kondisi anaknya lagi marah, bisa ditendangin semua itu nanti. Ntar Nana sama Tata dipukul nanti dibalas ya. Jadi dalam keadaan tenang, anggapnya lagi main-main aja, tapi itu adalah bagian dari maintenance ya. Itu dipijit pakai itu, dan kemudian kasih kegiatan yang menggunakan tekstur tuh, bermain pasir ya. Jadi menggunakan perubahan suhu, bermain pasir yang kotor-kotoran. Ya, zaman sekarang anak-anak kota itu seringkali mereka banyak yang bermasalah di sensori taktil karena ada sebagian orang tua, bahkan sebagian besar mereka itu cenderung resik banget sama anaknya. Lihat anak-anak di kampung, mereka main di comberan, mereka main di sawah, mereka ngorek-ngorek tanah, mereka kuat, mereka nggak sakit. Jadi anak-anak dengan gangguan taktil, mereka juga punya imunitas yang sangat rentan banget dengan penyakit. Jadi kalau anaknya sering kali sakit-sakitan, itu dicurigai dia punya masalah taktil juga. Karena apa? Imunnya tuh nggak kuat, kena virus sedikit kena bakteri sedikit kena sakit gitu loh. Karena mungkin pola asuh dari orang tua yang zaman dulu terlalu resik, nggak boleh anaknya kena kotor dikit gitu. Itu ada yang seperti itu. Kita banyak faktanya di sekolah itu, di kami itu banyak banget sampel-sampelnya. Itu anak takut sama daun, coba bayangin, takut sama daun, takut sama ini, takut sama itu. Ternyata ditelusurin emaknya terlalu overprotective banget. Nah di kita akhirnya masuklah ke buah singa tuh di sekolah kita ya. Kita ada aplikasi sensori, kita kasih cacing ya, kita suruh pegang air comberan, kita suruh ngorek-ngorek tanah. Jadi benar-benar kita aplikasi untuk bagian sensori taktilnya ya. Kemudian sentuhan, dipijat. Nanti kita akan belajar cara pijatnya seperti apa. Ya. Oke, next dulu. Oke. Ya, ini adalah kedua adalah stimulasi pada area indera rasa sendi ya, proprioseptif ya. Sambil nunggu yang video tadi, ini ada salah satu contoh nanti anak autism mungkin dari sebagian orang tua tahu ya, yang anak kembar yang di Malaysia ya, nggak tahu ya. Saya cuma mau kasih lihat ketika dia marah gitu ya. Nah ini adalah bagian dari sensori proprioseptif. Udah bisa diputar videonya yang tadi? Oke. Gak ada suaranya ya? Anak kembar ya? Tak pergilah ibu. Jangan. I'm driving, okay? Gila ibu. Jangan. I'm driving, okay?
Jadi yang video yang saya sama anak kecil udah ada belum? Udah bisa diputar belum? Ya, jadi pertama adalah tadi sensori taktil, kedua adalah sensori proprioceptif. Jadi kegiatan yang melibatkan kinerja motorik halus dan kasar yang membutuhkan kekuatan otot bahu, tangan, dan kaki. Contohnya mengangkat, menarik, mendorong, dan meremas, atau menggulung, menumbuk, dan menggantung, dan merangkak. Buat anak-anak yang suka mukulin diri sendiri, ya, atau anak-anak yang suka mukulin temannya, itu perlu dibuang hiperkinestetik di bagian tangannya. Dengan cara apa? Kasih kegiatan yang menarik, mengangkat, dan mendorong. Jadi Bapak Ibu ya, Mama Papa, jangan selalu nganggap anak itu jadi kesakitan. Gak boleh ini, gak boleh itu, ya. Itu tuh harus dengar baik-baik. Ambilin dong, tolong dong, itu dong. Angkat itu, taruh di sana. Itu dorong, taruh di sana. Itu harusnya. Ya, bukan malah seperti raja semua dilayanin, pakai kaos kaki dilayanin, makan disuapinin, baju dipakein. Akhirnya apa? Ini kumpul semua kekuatan di tangannya, ya. Anak-anak yang suka clapping, anak-anak yang suka ngetok-ngetokin barang nih, begini-begini nih, ngewer-ngewer, tok-tok-tok-tok, tangannya nggak bisa diam, itu berarti anaknya tidak difungsionalkan bagian tangannya. Jadi dia hiperkinestetik di tangannya. Masalah gangguan tipikal stereotip yang seperti itu tidak akan bisa hilang 100%, ya. Itu akan menjadi bawaan mereka. Nah, bagaimana cara mengupgrade-nya? Kita harus buang nih kekuatan di tangannya itu dengan cara apa? Kasih kegiatan itu tangannya. Jangan semua serba dilayanin, makan dilayanin, mandi dimandiin, pakai celana dipakein, ya, sepatu diiketin, semuanya serba dilayanin. Akhirnya akan tambah parah itu keadaan anaknya, terutama anak yang punya bagian yang masalah di tangan. Justru kami kalau di sekolah di sana ada aplikasi kegiatan sensori anak-anak yang seperti itu kita kerjain. Jadi kita isi botol-botol aqua, ya. Kalau kita nggak punya uang untuk beli dumbbell gitu misalnya, banyak hal-hal kegiatan-kegiatan sensori di rumah yang bisa kita lakukan. Kupas jagung, ya, kupas jagung, ratalin jagung, kemudian botol aqua diisi pasir, dia suruh bolak-balik bawa, dorong galon aqua, itu bisa dilakukan seperti itu, ya. Jadi jangan malah seperti pesakitan anak yang nggak boleh ngapa-ngapain, oke? Nah, tadi yang pertama adalah taktil. Jadi anaknya harus disentuh, dalam arti kata nanti dikasih pijatan, ya, dikasih sentuhan gitu ya. Nah, pijatan itu biasanya saya minta kalau anaknya masih kecil sampai usia 7 tahun itu boleh dilakukan kalau yang perempuan sama si bapak-bapaknya. Saya minta mumpung di sini ada laki-lakinya, ada papahnya, anak-anak yang punya anak spesial kalau bisa setiap malam itu yang punya gangguan emosi, anak-anakku dipijit di bagian punggungnya. Saya tidak minta dilakukan oleh orang tua mama ya. Saya minta yang lakukan adalah bapaknya. Kenapa demikian? Hati bapak itu tidak tergantikan oleh anak-anak. Satu kata yang bapak ucapkan buat anak itu akan jadi kekuatan buat anaknya. Kelihatannya anaknya nggak ngerti, tapi ngerti kok. Anak-anak kita spesial, dia tidak ada masalah di hati, dia tidak ada masalah di nuraninya. Dia ada masalah di cara mengekspresikan diri, makanya dia nggak bisa bicara apa yang dia rasakan, tapi hatinya itu normal. Jadi saya minta pulang dari sini kalau bisa belajar setiap hari konsisten. Buat papa-papa yang saat ini ada di sini, yang udah ngerti, yang udah denger hari ini, mulai praktekkan di anak-anaknya. Ambil waktu 10 menit aja setiap malam menjelang tidur, itu dipijit di bagian punggungnya. Saat dipijit di bagian punggungnya, keluarkan keyakinan bapak ibu, lakukanlah sebagai parenting. Contohnya misalnya namanya Andi, papa yakin kamu nanti jadi anak yang hebat, kamu nanti bisa bicara banyak. Semua iman bapak tuh dituangkan di situ, harapan-harapan meskipun apa yang kita lihat hari ini belum sampai seperti apa yang kita mau, tapi coba lakukan. Itu jauh lebih dahsyat dibanding terapi apapun. Saya sudah buktikan itu di Jakarta. Ya, nah jadi bagaimana Miss yang kira-kira kalau suami saya tidak kooperatif, suami saya nggak mau, ya udah ibu aja yang lakukan. Tapi kalau bisa papahnya yang lakukan papahnya. Tapi kalau memang nggak bisa sama sekali, ada juga orang tua si papa-papanya nggak peduli dengan anak-anaknya yang spesial ini, semua dikasih semuanya ke ibu-ibunya biasanya. Ya udah jangan berkecil hati, lakukan aja.
keluarkan impartasiin iman keyakinan kita sama si anak. Ciptakan suasana romantis dalam kamar, pasang aromaterapi, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, paling nggak suasananya tenang, nggak boleh ribut, diurut pakai minyak telon yang hangat, jangan pakai hotin ya, panas lagi anaknya, jangan pakai minyak angin ya, jadi yang menenangkan, yang agak ada wangi-wanginya gitu ya, itu dahsyat banget. Jadi anak-anak yang punya gangguan emosi itu sangat akan mengalami banyak perubahan ya dengan cara seperti itu ya. Jadi tadi bagian taktil dipijit, kemudian proprioceptifnya adalah ini ya, lakukan kegiatan ini, dikuras tenaganya tangannya ya. Nah kemudian semua ini bisa kita lakukan dengan alat-alat seadanya di rumah tanpa harus membeli. Itu sebenarnya bisa kok. Bikin play-doh aja dari tepung terigu kan bisa ya, dicampur sama air misalnya. Itu play-doh juga nggak terlalu mahal kan, bisa dibeli di mana aja. Itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi sistemnya adalah itu aja pokoknya itu tadi, mengangkat, menarik, mendorong, meremas, menggulung, menumbuk, menggantung, merangkak ya. Jadi yang menggunakan kekuatan otot tangan. Oke, next lagi. Nah, itu tadi jadi pengolahan taktil, pengolahan tadi vestibularnya sama proprioceptifnya ya. Nah sekarang faktor yang mempengaruhi regulasi emosi dan kemampuan belajar anak berkebutuhan khusus. Pertama, yang harus dipahami orang tua adalah bahwa anak special need itu rata-rata mereka punya kemampuan IQ yang kurang. Itu harus diterima dulu, karena kebanyakan memang demikian. Tapi saya di Jakarta kalau lagi asesmen anak atau saya lagi mengasesmen anak, saya lihat, saya akan ngomong apa adanya ke orang tuanya. Ini kemungkinan IQ-nya memang kurang ya Bu. Nanti kita akan coba cross check dengan pemeriksaan psikologis IQ lagi untuk meyakinkan. Tapi satu hal yang saya mau tahu, setiap kali saya asesmen, saya melihat itu saya harus ngomong apa adanya ke orang tua. Tapi itu secara teori. Anak saya autistik berat, ya. Dari usia 2 tahun sampai 9 tahun menjalani terapi yang cukup banyak ya. 9 tahun baru bisa bicara, ada self injure-nya, hiperaktif luar biasa, tidur hanya 2 jam per hari, itu pun kalau bisa tidur. Jadi berat banget. Saya nggak pernah terbayangkan kalau hari ini, tahun kemarin dia bisa diwisuda sarjana psikologi ya. Kalau Tuhan mau merubah keadaan, dia bisa merubah keadaan semudah dia membalik telapak tangan. Ya, secara kemarin waktu di zamannya dia TK menjelang SD itu IQ-nya cuma 40 lebih, hampir 50. Tapi ketika dia di SMA dia bisa 115. Kalau itu bukan kerjaan Tuhan, itu nggak mungkin. Secara manusia itu nggak mungkin banget. Ya, jadi intinya apa? Saya waktu 9 tahun itu saya udah nggak punya uang lagi untuk terapiin anak saya. Uang kita udah habis, tinggal belum jual rumah aja. Intinya seperti itu, kita udah kemana-mana. Kita ibu-ibu kadang-kadang ada yang bagus di sana, ke sana, ada obat yang bagus, minum, semua dijalanin. Gak sadar uangnya udah habis. Ya, tinggal si bapak-bapaknya melongo. Gila, ini dari anak 1 aja ya, dari anak 10 gitu ya, jutaan ya. Seperti itu ya. Jadi harus dipahami, harus terima dulu memang kemampuan kognitif mereka itu terbatas ya. Yang kedua adalah komunikasinya yang belum terbentuk baik ya. Kemudian faktor yang pengaruhnya lagi adalah pola asuh yang salah. Ini kita akan kupas semuanya hari ini cepat. Dan memiliki gangguan belajar serta kemampuan fisik yang tidak mendukung. Next, ini akan saya jelaskan. Oke. Tadi masalah IQ, kemampuan berpikirnya kurang ya. Kalau kemampuan IQ-nya kurang, otomatis IQ-nya kurang, otomatis problem solving-nya juga kurang ya. Ketika dia diperhadapkan dengan satu hal, dia pasti kurang dalam berpikirnya, proses berpikirnya. Jadi kemampuan berpikirnya kurang. Kemudian usia mentalnya juga tidak sesuai dengan perilakunya. Jadi usianya misalnya boleh 12 tahun, tapi secara mentality ketika diukur belum tentu dia 12 tahun. Kadang-kadang usianya 12 tahun kelakuannya kayak anak umur 4 tahun ya. Jadi itu yang terjadi.
Kemudian daya ingatnya kadang pendek, terutama dalam mempelajari suatu konsep, sehingga butuh waktu yang lebih panjang. Jadi makanya kita kalau ngajarin anak spesial itu harus diulang-ulang. Hari ini diajarin, besok nggak dikerjain, lupa lagi, hari ini ingat. Jadi seterusnya begitu. Jadi kita butuh waktu yang panjang. Di sekolah kita, anak TK itu sekolah dari pagi sampai sore. Ya. Yang SD-nya itu dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore sekolahnya. Lama banget, ngapain aja tuh? Banyak yang kita lakukan. Itu salah satunya Gilsong tuh. Udah sekolah dari pagi sampai sore. Ya. Kemudian anak-anak spesial kita karena IQ-nya kurang, jadi cenderung hanya mengikuti kebiasaan, namun tidak memahami apa yang dia lakukan. Satu hal yang harus dipahami, ketika anak-anak kita yang spesial ini punya IQ yang kurang, dia memahami konsepnya itu bukan dia mengerti, tapi karena kebiasaan. Jadi, kalau orang tua mau ingin anaknya punya kebiasaan yang baik, otomatis harus dimulai dulu dari kita membentuk kebiasaan yang baik. Oke? Contoh nggak usah jauh-jauh, saya punya klien umur 8 tahun masih makan bubur bayi 6 bulan. 8 tahun masih makan bubur bayi 6 bulan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak sanggup kasih dia makan. Karena makan sebutir nasi aja dia udah muntah. Jadi udah nyerah, udah nggak bisa lagi seperti itu. Ketemu saya fighting 3 bulan, saya perang sama dia. 3 bulan saya kondisiin. Kebetulan orang tuanya nggak bisa masak, akhirnya terpaksa saya yang masakin gitu. Karena saya gemes gitu ya. Akhirnya 3 bulan dia udah bisa makan apa aja. Ada lagi yang terjadi, umurnya udah 8 tahun, dari usia 2 tahun sampai 8 tahun itu dia hanya makan Indomie sama telur 5 butir sehari. Gak ada yang lain. Saya tanya, gak ada usaha orang tua untuk mengubah daripada anak saya mati? Jadi tetap saya kasih. Kan bingung saya mau ngomong apa. Masuk di sekolah, saya ajarin dia makan sayur, makan buah, ternyata bisa. Jadi kalau kita mau ngebenerin anak-anak kita yang spesial nih, itu orang tuanya dulu harus dibenerin. Dalam arti kata apa? Kitanya orang tuanya dulu harus dirubah pikirannya. Ya, nggak ada yang nggak bisa, semua pasti bisa. Karena kadang-kadang kita sebagai orang tua kita udah kalah duluan. Kita udah berpikir nggak bisa, begini, begitu. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi anak-anak spesial itu cenderung kaku, dia ngikutin pola. Jadi ketika umur 9 tahun anak saya udah nggak bisa lagi saya terapin karena saya nggak punya duit, saya didik dia secara militer. Dari bangun tidur sampai tidur lagi saya ada timetable waktu, saya atur dia harus ngapain aja. Pagi-pagi dia bangun, dia nyapu. Pagi-pagi setelah nyapu dia masak nasi, setelah masak nasi begini terus aja. Itu saya ajarin semuanya. Jadi itu udah kayak robot tuh, ada kebiasaan baiknya. Jadi saya udah nggak capek lagi. Anak saya perempuan, ngajarin dia pakai softtek aja, itu 1 tahun. Anak sekarang perempuan kalau menstruasi itu di usia 10 tahun setengah itu kan udah keluar men. Saya nggak siap. Saya kira nanti mesnya umur 12 tahun lah, makanya saya sih santai-santai aja. Begitu 10 tahun setengah keluar, saya kaget setengah mati. Dia nggak terbiasa kan pakai softtek. Begitu pakai dibuang, dicabut sama dia itu dibuang dimana aja. Nah, ketika dia udah bisa pakai, saya ajarin kalau misalnya udah pakai, nanti dicuci ya, selesai pakai terus taruh di kantong. Nah, kemudian saya ajak dia ke mall. Ini kok di mall lama banget tinggal keluar-keluar. Ternyata itu semua tuh udah merah semua. Ternyata dia lagi nyuci dong. Karena saya memang biasain dia harus dicuci. Dia nggak punya pikiran lain kecuali yang kita ajarkan. Makanya kalau kita ngajarinnya salah, dia akan ngikutin yang salah. Oke, jadi kalau kita mau perbaiki perilaku anak, orang tuanya harus punya pikiran yang benar dulu. Itu harus dulu, sepakat dulu. Ya. Oke, next. Slide selanjutnya. Oke, ini adalah gambaran IQ anak, ya. Nah, kapan sih boleh anak kita dites IQ, gitu ya? Anak kita boleh dites IQ kalau kemampuan bahasanya sudah mulai terbentuk, paling nggak dia udah bisa nyaut. Kemudian regulasi dirinya juga udah mulai lebih baik, baru kita berani. Ya, ada juga psikolog-psikolog yang asal aja anaknya belum bisa bicara lancar, belum ngerti instruksi, udah langsung dites IQ. Akhirnya hasilnya jebot, akhirnya nggak akurat.
seringkali malah bikin frustasi orang tua. Jadi saya sih lebih baik kalau anaknya belum siap, saya nggak akan melakukan itu. Nanti aja. Kalau anaknya memang regulasi dirinya udah baik, udah mulai kita optimalkan dalam banyak hal, baru kita akan tes IQ. Ya, ini adalah range-nya. Rata-rata anak-anak autistik itu banyak sekali yang ada di range-nya itu di bawah 50. Itu banyak banget gitu, ya. Ada juga anak autism yang IQ-nya di atas rata-rata, ada juga. Jadi ya, Bapak Ibu, kalau ada di luar sana berita-berita gini, wih, anak autis itu kan, ini orang yang nggak tahu ya, anak autis itu kan punya kelebihan loh, bisa ini, bisa itu. Orang hanya melihat yang terekspos aja, tapi banyak juga anak-anak autism yang nggak bisa apa-apa, itu banyak. Jauh lebih banyak anak-anak autis yang nggak bisa apa-apa dibanding anaknya yang bisa apa-apa. Hanya sebagian kecil. Karena anak-anak yang special need autism itu juga banyak juga yang dia nggak bisa verbal, yang nggak bisa bicara. Ya, jadi itu yang harus dipahami dulu. Ya, ini adalah range angkanya. Next. Oke, tadi masalah IQ. Sekarang masalah regulasi diri yang buruk. Ya, gangguannya apa? Marah tanpa sebab, agresif, menyakiti diri sendiri saat marah, tidak patuh, impulsif, ya, kalau udah maunya, ya, nggak sabaran. Banyak juga yang susah tidur, ya, tidurnya malam-malam misalnya. Kemudian sulit fokus dan tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa diam. Ini yang banyak umum terjadi di anak-anak kita. Nah sekarang pertanyaannya, Miss, itu semua kenapa ya? Ya memang sih anak-anak spesialis itu kan punya masalah di perilaku. Itu adalah bagian dari kesulitan di perilakunya, memang bermasalah. Tapi itu pasti ada sebabnya. Selain dari memang itu adalah bawaan dari gangguan diagnosanya dia, tapi itu sebenarnya bisa kita kurangin kalau kita tahu triknya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gangguannya itu, ini masalahnya kan ini nih. Gangguannya itu, jadi yang harus kita lakukan adalah berhubungan dengan gangguan sensori taktil dan proprio, berarti kita harus, tadi seperti saya bilang, coba di-upgrade di area sensori taktil dan proprioceptifnya. Ya, tadi kan ada indera peraba sama rasa sendinya itu kita olah. Itu akan mengurangi gangguan-gangguan yang di situ. Ya, anaknya bisa lebih tenang, anaknya bisa lebih dibilangin, anaknya bisa lebih fokus. Ya. Kedua adalah, nah ini nih yang sering, bocor diet. Maksudnya apa, Miss? Ini ada dua kubu nih. Ada profesional yang bilang nggak perlu diet, tapi ada juga yang harus diet. Jadi yang benar yang mana, Miss? Buat saya pribadi, masalah diet itu tidak berlaku seumur hidup. Selama anaknya masih kecil dan masih kira-kira umur 12 tahunan lah ya, levelnya seperti itu ya. Atau memang di atas 12 tahun yang punya gangguan emosi, itu perlu di diet tetap. Tapi kalau seandainya anaknya di atas 12 tahun ternyata regulasi dirinya sudah baik, itu bolehlah bocor dikit-dikit. Tapi kalau memang masih bermasalah, jangan coba-coba. Sekarang masalahnya dietnya diet apa, Miss? Saya cuma minta kalau bisa dieliminasi masalah tepung terigu itu loh. Ya, tepung terigu itu apa sih? Coba sebutin. Roti, kue khas cemilan, Tenggo dan kawan-kawannya. Ya, Indomie, mie ayam, ya itu makanan favorit semua, kue kek segala macam. Sekarang pertanyaannya, kenapa masalah tepung terigu itu? Di dalam tepung terigu itu ada racun namanya peptida atau sejenis opioid. Itu sama juga dengan morfin ringan. Jadi kalau orang tua kasih itu sama juga meracunin anaknya. Ya, Bapak Ibu nggak sadar, kita tuh sebenarnya udah adiksi loh sama roti. Ya, jadi kalau nggak makan roti sehari itu kayaknya kita nagih deh, pengen beli lagi, gitu ya. Itu udah penelitian yang ternyata adiksi. Nah sekarang masalahnya, ketika kita kasih, itu akan membuat intoleransi di pencernaannya dia. Karena kebanyakan anak-anak spesial nih, baik itu yang Down syndrome, baik itu yang autism, baik itu yang mungkin punya masalah cerebral palsy, ya, atau epilepsi juga, itu mereka punya gangguan di pencernaannya. Namanya sindrom leaky gut. Jadi ususnya itu bolong, bukan berarti berlubang, itu enggak. Jadi makanan yang dimakan oleh anak-anak tidak terserap dengan sempurna sama si pencernaannya.
transitnya kelamaan, nggak bisa diurai. Akhirnya apa? Jadi jamur dan berubah jadi racun, dan itu masuk ke peredaran darah. Ya, sekarang rasanya orang tua kalau nggak ngasih anaknya makanan-makanan yang kayak cake, roti, indomie, rasanya tuh kasihan gitu. Padahal anaknya nggak nagih, yang tadinya nggak nagih jadi ketagihan, benar? Ya, jadi sekarang pilihannya ada di tangan orang tua sendiri. Mau berubah nggak anaknya? Ya, itu. Kemudian sedang mengkonsumsi obat atau antibiotik. Hati-hati dengan obat flu, batuk pilek, ya, atau antibiotik. Itu seringkali juga memicu anak menjadi lebih agresif, lebih hiperaktif, nggak bisa tidur. Pernah nggak merasa kayak gitu? Ya, dikasih obat-obatan yang kayak flu, batuk gitu. Makanya cari ketika kita ngasih minum obat ke anak, itu kita harus bisa mengevaluasi kira-kira kalau dikasih obat ini anak reaksinya gimana. Itu ada catatannya sendiri. Kalau udah tahu berubah, jangan dikasih lagi, cari yang lain lagi. Kalau bisa kasih obat batuk itu yang buat anak-anak kecil itu jangan yang mengandung rasa cherry, rasa strawberry, itu jangan. Yang plain. Biasanya kalau anak-anak kecil yang masih di bawah umur 8 tahun itu saya merekomendasi kasih aja parafusin sirup untuk batuk pilek. Ya, itu nggak ada rasa jeruk, nggak ada apanya, tapi ada rasa mintnya sedikit. Jadi yang cari sirup yang tidak ada rasa flavornya, ya, macam-macam. Terus penggunaan antibiotik. Kalau anaknya badannya panas sedikit, jangan langsung dikasih antibiotik, jangan kebiasaan dikit-dikit antibiotik. Kalau dokter, bapak ibu ke dokter anak yang dikit-dikit kasih antibiotik, mendingan cari dokter lain aja. Ya itu nggak benar, ya. Jadi anaknya jadi resistan, dikit-dikit sakit antibiotik, itu pengaruh banget. Akhirnya malah dia jadi gampang sakit. Ya itu yang harus orang tua mengerti, ya. Kemudian karena manipulatif seperti yang tadi saya bilang, kalau anaknya mengalami ini juga, terutama untuk bagian yang tadi marah-marah dan lain-lain, terkadang juga itu merupakan dimanipulasinya, ya, dia ngerjain kita. Jadi makanya orang tua harus peka, ini anak lagi ngerjain kita atau memang betul-betul marahnya itu karena dirinya sendiri, dia nggak mampu untuk tahan. Jadi itu kita harus ngerti dulu. Nah, kemudian sulit mengungkapkan keinginan. Ada juga anak-anak karena dia nggak bisa bicara, jadi banyak masalah yang terjadi di situ. Kemudian perubahan hormon. Siapa di sini orang tua yang punya anak di atas 12 tahun? Oke, di atas 8 tahun. Di bawah 8 tahun. Di bawah 8 tahun. Gini ya, fase perubahan hormon yang terjadi di anak-anak kita itu mulai terjadi di usia dini nih, terutama untuk laki-laki ABK. Biasanya anak umur 6-7 tahun itu dia udah mulai pegang-pegang alat kelaminnya. Mungkin mama papa pernah mergokin seperti itu. Iya betul kayak gitu. Ya, ada juga yang dia gosok-gosok gitu ya. Karena biasanya kalau anak ABK laki-laki itu masa hormonnya itu lebih cepat dibanding anak-anak reguler pada umumnya. Fasenya umur 7 tahun, puncaknya di 8 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian 13 tahun, kemudian 17 tahun. Kalau laki-laki itu nggak seperti perempuan keluar menstruasi, jadi kita bisa tahu kan kapan dia udah mulai mens, atau jadi kita bisa tebak-tebak. Kalau laki-laki itu nggak bisa, kita nggak bisa tahu, kita nggak bisa prediksi. Di sekolah kami di Jakarta, saya punya anak didik itu dari usia 2 tahun sampai 30 tahun. Ya, jadi kalau untuk yang remaja-remaja, ketika dia udah mulai pengen, dia akan gablek di lantai, ya udah masturbasi di lantai, kayak gitu. Karena dia nggak punya rem begitu. Jadi biasanya usia kayak 7 tahun tuh dia udah mulai gesek-gesek tuh. Kemudian kan dia pegang-pegang. Kemudian nanti dia bolak-balik ke kamar mandi. Bilangnya sih main air, padahal lagi merasakan sensasi kalau habis pipis tuh tegang gitu loh. Nah itu udah mulai terjadi seperti itu. Itu fase yang tidak bisa kita hindari. Ya, bagaimana solusinya? Pengolahan energinya harus banyak. Energinya harus dikuras. Ya, harus dibanyakin aktivitas. Kalau nggak ada pengurasan energi akan terjadi tambah